Bingung nggak kenapa kita berdua ada di sini? Ayo, penasaran kan? Gue Marcel Sastra dan partner gue kali ini nih, Bella Tanisya. Nah, kita tuh sekarang punya program baru yaitu Kuilana. Di Kuilana ini kita bakal ngasih tahu kalian tempat-tempat yang asik dan keren di Palu. Tapi nggak cuma berkelana aja, karena kita tuh bakalan kulineran juga nih. Dan di sini juga kita akan berkelana di air dan di udara. Ayo, penasaran kan? Ya udah langsung aja yuk. Yuk. Palu merupakan ibu kota dari Sulawesi Tengah. Kota Palu merupakan kota 5 dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Palu memiliki cuaca yang tergolong terik karena merupakan salah satu kota yang dilewati garis khatulistiwa. Makanya nggak heran panasnya itu pol banget. Tapi tempatnya pasti bakalan bikin happy kok. Ikutin gua dan Bella terus ya. Nah, kita baru aja sampai nih di destinasi pertama kita nih. Jadi sekarang kita ada di pusat laut Donggala. Tepatnya ini ada di pesisir pantai Toale. Iya, jadi kita berkendara menggunakan mobil kurang lebih 1,5 jam dari kota Palu sampai di kita di sini. Nah, jadi ini sebenarnya Bel ada apa ya? Ada sejarahnya juga. Jadi ini adalah sumur, kedalamannya itu 7 meter. Ke bawah, jadi nanti kita bisa loncat, kita bisa berenang-berenang di situ, gitu. Ini katanya airnya tuh air laut ya, Kak ya? Iya, jadi mungkin sebenarnya airnya sama dari laut, cuman ada mata air juga. Jadi nanti bercampur, jadi kayaknya ini air payau gitu, Bel. Nah, di pinggiran-pinggirannya itu mereka ada kayak batu-batunya gitu ya. Dan itu katanya alami, benar-benar dari alam, tidak buatan manusia sama sekali. Benar. Ya udah, kita siap-siap. Habis itu kita berenang bareng-bareng di sana. Yuk. Oke guys, seru banget nih anak-anak di sini pada lagi main. Dari tadi tuh pada lemparin duit ya? Lemparin duit, terus nanti mereka pada nyari di bawah gitu, lucu banget. Terus aku tanya ke salah satu orang di sini, ternyata tuh ada goa. Jadi ada goa menuju ke laut di pertengahan situ, makanya bisa ada ikan masuk ke sini. Ada beberapa ikan sih di dalam. Nah, gua punya rencana mau ngerjain Bella nih. Jadi, gua bakalan ngajakin dia loncat bareng-bareng. Tapi pas gua hitung 1, 2, 3, gua nggak jadi loncat dan biarin dia loncat sendirian. Wah, benar-benar keterlaluan nih Kak Marshall. Padahal aku baru pertama kali. Tadi katanya mau loncat bareng-bareng, malah jadi aku sendirian. Tapi ternyata deg-degannya pas mau loncat doang sih guys. Pas udah nyampe bawah, wah rasanya sejuk banget. Jadi nagih deh. Ini airnya tuh sedikit asin ya. Kalau kalian ke Palu, kalian harus cobain ke Donggala. Udah gitu coba berenang-berenang di sini. Enak banget, refresh banget. Ada pemandangan laut juga di sana. Tapi ini unik, harus datang ke sini. Woi. Cuacanya ini lagi mendung-mendung, jadi agak-agak dingin. Tadi Bella sempat nggak berani gitu, tapi akhirnya dia loncat juga. Gimana Bel tadi Bel? Seru banget. Awalnya deg-degan, tapi pas udah loncat nagih. Nagih ya? Nagih. Terus juga sejuk ya Sejuk. airnya. Dingin sih lebih tepatnya. Dingin ya? Kalau kalian ke Palu ke sini, kalian boleh nih cobain
berenang-berenang kayak kita di Pusat Laut Donggala. Jadi ikutin terus perjalanan kita berdua di Palu. Masih ada tempat-tempat keren ya, Bel? Mantap! Woi! Wah, ternyata gue dan Bella diajak ke kantor temen gue nih, tambang emas PT CPM, anak perusahaan BRMS. Seru juga kali ya main ke tambang. Bel, bentar ya. Mana sih orangnya? Bentar, telepon dulu. Halo, bro. Kita udah di depan nih. Oke. Wah, Tur, apa kabar lo, bro? Baik banget lo. Akhirnya nyampe juga Palu ya. Iya, kenalin nih teman gue. Hai, Bella. Bundur, apa kabar? Baik. Sehat. Panas nggak? Panas banget. Panas, tapi seru. Gila. Gue ajak masuk ke dalam, induction. Tapi jangan lupa pakai visitornya. Oke ya? Supaya lebih seru. Yuk, mari. Thank you. Wah, ternyata gue dan Bella diajak ke tempat kerja temen gue nih, yaitu wilayah pertambangan emas PT CPM, anak perusahaan dari BRMS di site Poboya, Kota Palu. Nah, di sini kita harus mematuhi SOP yang telah diterapkan tentunya. Karena untuk menjaga keselamatan saat eksplor di tambang nih guys. Gua dan Bella diwajibkan pakai safety helmet, safety shoes, safety glasses, dan baju lapangan. Ini tempat apa nih, Tur? Daerah Korset ini. Jadi ada area buat kita ngelogging batuan-batuan hasil kegiatan eksplorasi. Oke. Ini batunya nih. Iya, betul. Itu emang bentuknya memang dia tuh kayak panjang-panjang gitu ya? Bener, jadi hasil pengeboran itu dia ngambil material dari batuan dari atas sampai bawah, kemudian sampai kedalaman berapa, terus nanti batunya diambil buat dianalisis nih sama Bang Tambora. Terus habis ini diapain nih kalau kayak gini? Ini nanti kita dianalisis nih sama Bang Tambora ini nih. Keren banget guys, ternyata batu-batu ini adalah awal mula dari emas. Duh, deg-degan juga nih megangnya. Jadi pengen bawa pulang deh. Hehehe. Eits, tapi tentu nggak bisa ya, nanti kena omel sama Mas Tambora dan Mas Guntur. Gimana? Ya kita mau nanya-nanya, ini tuh sebenarnya batunya abis itu diapain sih? Kalau udah ada di sini nih, tadi kan masa kayak ngeliat pakai kacamata pembesar bukan sih? Itu namanya kacamata pembesar atau loop yang kita sebut ya. Nanti kita lihat itu batunya tuh seperti apa, teksturnya seperti apa, bentuk mineralnya tuh kayak apa gitu kan. Nanti habis itu kita catat di kertas HVS ini, itu kita pindahin ke laptop. Nah, yang kita catat ini nanti kita proses. Ini tuh nanti bakal disampling. Jadi kita potong dulu, habis kita potong masukin ke lab kita. Lab preparasi ini nanti dari lab sana kirim ke Jakarta. Nanti angkanya keluar. Angkanya seperti apa? Itu yang kita cari di sini, emas. Bener-bener takjub nih gue. Ternyata Indonesia punya kekayaan alam berupa emas yang besar dan salah satunya di CPM, anak usaha dari BRMS ini. Yang makin gokil adalah untuk menghasilkan emas ternyata membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang. Oke Tur, habis dari sini kita kemana lagi? Kayaknya dari sini udah pabrik. Gimana? Pengen lihat nggak? Boleh tapi. Boleh banget. Oke, makasih ya Mas. Sama-sama. Tambora. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Bang Tambora, thank you ya. Gue juga dapat info dari Guntur nih, bahwa PT CPM, anak perusahaan BRMS ini, terus melakukan eksplorasi untuk meningkatkan sumber daya dan cadangannya di prospek yang sudah ada maupun prospek baru. Sejalan dengan itu, PT CPM juga sedang melakukan pembangunan pabrik pengolahan dengan kapasitas yang lebih besar nih.
Shell ya. Iya, dan ini sekarang kita lagi ada di proses terakhir ya, di mana tailing itu dikeringkan. Ya, Tuh, Oke. Berarti ini nama tempatnya terakhir tuh apa, Guntur? Jadi ini namanya itu DTMF, Dry Tailing Management Facility. Oke. Berarti itu tempatnya apa tuh? Kalau Jadi- tailing kan limbah ya? Betul banget. Jadi hasil dari tadi dibawa di pabrik, kemudian dibawa ke sini nih, dimasukkan dalam tangki, kemudian dipres. Dipres, airnya dikembalikan ke proses yang mengandung cyanida. Sementara tailing keringnya itu disimpan di DTMF ini. Fungsinya ini, kenapa kita pakai DTMF? Karena kita kan di pusat kota nih, jauh lebih aman daripada konvensional untuk bangunan. Oke. Kalau tangki-tangki ini? Tangki-tangki ini tuh nyimpen tailing nih. Jadi tailingnya tadi dimasukin ke sini di pabrik, masukin ke tangki, dipres ke filter ini. Jadi ini prosesnya, ini kan kayak ada railing gini nih bro. Ya. Ini tuh batu-batunya nanti jalan lewat sini? Enggak, jadi dari tailingnya udah dipres tadi, Iya. ke filter press, airnya dikembalikan ke proses. Nah, tailingnya itu kering dibawa ke sini. Oh, justru ini proses keringnya tinggal ditaruh, dibuang ke situ ya? Betul banget. Oke. Pasir-pasirnya itu Shell. Iya, iya. Ini katanya cuman satu-satunya loh di sini yang punya teknik kayak gitu. Iya, baru pertama kali ya? Jadi di Indonesia ini sendiri baru CPM nih yang Oke. menerapkan sistem pakai filter press ini. Heeh. Dan sekarang bahkan pemerintah udah ngarahin semua metode terkait dengan pengolahan tailing ini pakai metode DTMF ini. Pakai metode ini. Berarti Dan lo ini di sini tuh pelapornya. pionir. Ya, Mantap. Bro, ini gue juga penasaran sama ini apa namanya proses detox itu loh, air. detox, ya. Itu di sini juga? ya. Jadi kalau misalnya nanti airnya itu sendiri jatuh nih, kayak hujan jatuh atau kondisi darurat, itu si air kita pastiin juga nih supaya air itu sendiri pas dilepasin ke lingkungan aman. Bisa dalam kondisi darurat, kita olah dulu nih pakai proses detox. Gitu. Karena kita pastiin baku mutu pelepasan ke lingkungan itu aman sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Berarti detoxnya itu di mesin yang mana? Di bawah. Oh, di paling bawah. Ya. Gitu. Jadi setelah DTMF ini ada pasti detox. Jadi di sini kita kemana lagi, Tur? Reklamasi. 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 Oke? Oke. Oke. Siap. Yuk. Yaudah, let's go guys. Jadi Jadi lu suka lari di sini nih tuh? iya dong. Kita Pagi? bikin nggak tiap pagi juga sih, tapi yang pasti kalau misalnya gue nggak sibuk, gue lari sini. Tapi itu kewajiban nggak? Nggak wajib. Jadi memang kita sediain nih area jogging track ini sebagai area bekas reklamasi. Jadi abis nanti reklamasi itu nggak cuma kita tanam tanaman aja, tapi kita manfaatin juga buat fasilitas lainnya. Oke. Jadi intinya reklamasi ini nih yang udah digunain gitu kan, lo rapiin lagi gitu ya, Cocok. ditanemin lagi, Ya. udah gitu pas sudah beres bisa dipakai sama warga. Ya, jadi nanti setelah kegiatan penambangan selesai, kita area itu pun nggak dipakai, kita reklamasi itu wajib, wajib hukumnya, supaya areanya itu sendiri aman. Aman itu dalam arti kata hijau kembali lah. Setelah itu kalau misalnya nanti bisa dibalikin pada saat penutupan tambang, bisa diserahin ke pemerintah ataupun juga masyarakat bisa manfaatin. Katanya dari sekarang tuh emang udah ditanam-tanamin pohon-pohon gitu ya? Cocok. Jenis tanamannya juga mengikuti daerahnya ya, Tur ya? Ya, benar Kayak banget. yang nggak dijamah hutan ya pasti tanaman hutan yang Benar, ditanam. Ya. Jadi kayak sekarang nih kita di area yang memang kita udah tanam area sirsak ya, supaya seragam. Jadi area karena ini area yang bisa nanti dimanfaatin sama masyarakat. Tapi kalau nanti di area hutan kita bener-bener tanaman hutan kayak endemik, yaitu si cendana ataupun juga ebon. Oh, I see. Keren banget ya. Jadi BRMS ini sama CPM dia habis pakai terus dibalikin ke masyarakat dengan sesuatu gitu ya. Ya, harus itu karena nanti ujung-ujungnya kita harus sinergis sama masyarakat juga. Betul. Selain lingkungan, kegiatan penambangan kita, bahwa nanti masyarakat pun juga harus menerima manfaat dari kegiatan CPM. Jadi memang selain kegiatan operasional di kita di sini, juga ada kegiatan di bawah tuh tim eksternal itu sendiri, nanti dia banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gitu nanti mungkin bisa ditunjukin deh sama tim eksternal. Oh, menarik juga tuh ya. Seru banget ya tadi kita jalan-jalan. Thank you so much Guntur. Thank you banget, Bro. Thank you ya, gue izin balik ya. thank you. Yuk, gue kerja dulu. Yuk. Nah, ini jadi pengalaman menarik banget buat kita ya, Bel ya. Ya seru banget. Ini juga aku pertama kali soalnya. Aku juga pertama kali datang ke sini, makanya denger ceritanya tadi perjalanannya jadi ilmu baru juga buat kita gitu kan. Ilmu baru, tambang emas lagi kan. Iya. Kamu tuh tadi sempat lihat sahamnya juga ya? Iya, jadi aku udah beli BRMS dari lama. Terus sekarang tuh lagi naik. Coba deh dicek. Coba nanti aku cek ya. Ya pasti cuan tuh. Bel. Lapar nih tapi. Ah, aku udah punya rekomendasi. Jadi tuh ada makanan khas Palu ya, namanya Kaledo.
Pernah dengar gak? Pernah, itu aku juga pengen cobain tuh. Iya, itu tuh kayak sumsum gitu. Ya udah kita langsung aja ke sana yuk. Yuk. Nah, karena hari ini udah mulai gelap, gue mau ngajak Kak Marshall dan kalian buat kulineran khas Palu. Wih, kita berangkat langsung ke tempatnya. Kaledo, kepanjangan dari kaki lembu Donggala. Makanan khas masyarakat Donggala ini memang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Makanan ini mirip dengan sop buntut. Tulangnya itu sendiri adalah ruas tulang lutut yang masih penuh dengan sumsum. Ada juga yang mengatakan bahwa Kaledo berasal dari bahasa Kaili, bahasa penduduk Palu. Ka artinya keras dan ledo artinya tidak, sehingga dapat diartikan tidak keras. Sup yang di dalamnya berisi tulang sapi yang dicampur dengan asam dan cabai ini memiliki cita rasa sedikit asam, tapi tetap gurih dan menyegarkan. Rasa asam berasal dari buah asam yang merupakan salah satu komponen pelengkap Kaledo dan juga dari jeruk nipis yang dapat ditambahkan sesuai hati. Dalam proses pembuatannya, daging melalui perebusan yang panjang, sehingga memiliki tekstur yang lebih empuk. Sebagai pelengkap, ada bawang goreng khas dan potongan paru goreng di dalam plastik kecil serta potongan jeruk nipis. Waduh. Biasa makannya pakai singkong, cuma singkongnya habis. Singkongnya habis. Iya. Jadi pakai nasi. Nasi aja. Oke. Nah, Shal, ini kita masukin dulu ke dalamnya. Oh, Ke dalam tulang sumsumnya atau bone marrow. oke. Terus nanti kita sedot. Sedot nih. Sedot. Lemaknya langsung meleleh di lidah. Wah, ini enak banget nih guys. Kalian kalau ke Palu wajib nyobain. Sambalnya enak banget. Nah, enak banget kan? Enak banget, Bel. Sumpah sambalnya pedesnya pas ya. Iya pas, terus dagingnya empuk juga. Udah gitu kuahnya ini ya, memang benar-benar rasa asemnya itu berasa banget gitu. Iya, cocok banget buat cewek-cewek ya. Cewek-cewek yang suka asam, cowok-cowok yang suka asam juga cocok. Oke. Kayaknya kita harus pamit ya, harus Iya. closing. Kita udah seru-seruan hari ini. Udah makanannya dapet yang enak juga. Menutup hari udah capek, kita tinggal tidur. Tapi jangan kemana-mana. Thank you dong. Tetap ikutin terus perjalanan kita di next episode di Palu. Yeah. Bye, see you. Gimana guys, seru kan berkelana kita hari ini? Mulai dari main air di pusat laut Donggala, diajak guntur keliling pertambangan emas, dan tentunya ditutup dengan makanan khas Palu yang nikmat banget. Ikutin keseruan aku dan Marshall terus ya guys di episode selanjutnya, karena pastinya nggak akan kalah seru sama hari ini. So, stay tune di Kuilana!